Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan semua, jadi di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan penerapan sistem informasi desa. Desa Rarang Selatan sendiri kapan mulai menggunakan sistem informasi desa? Jadi Desa Rarang Selatan mulai menggunakan sistem informasi desa pada tahun 2016, yang dimana pada waktu itu Desa Rarang Selatan adalah salah satu pilot project dari program Kompak, kolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat, yang dimana program Kompak ini adalah program kemitraan antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia. Nah, jadi di program Kompak itu sendiri di NTB dia ada di 4 kabupaten ya. Program ini masuk di 4 kabupaten. Yang pertama adalah Kabupaten Lombok Timur, yang kedua Kabupaten Bima, ketiga Kabupaten Sumbawa, dan yang keempat itu adalah Lombok Utara. Nah, di tahun 2016 sebelum Desa Rarang Selatan dinyatakan sebagai pilot project dari program tersebut, dari pemerintah desa sendiri ya diminta komitmennya untuk mendukung program ini ya. Jadi saya ingat sekali pada waktu itu dari koordinator distrik Kompak berkunjung ke Desa Rarang Selatan, dan pada waktu itu dengan perpanjangan dengan pembahasan yang begitu panjang dengan berbagai cerita-cerita yang sudah diberikan. Akhirnya pada waktu itu saya secara pribadi pada waktu itu dipanggil oleh Bapak Kepala Desa untuk mendengarkan informasi tersebut. Nah, akhirnya setelah coba saya mendengar cerita, nah mulai dari itu saya mulai tertarik seperti apa Desa Rarang Selatan ke depan. Karena pada waktu itu, mohon maaf, Desa Rarang Selatan masih desa tertinggal statusnya ya, masih desa tertinggal. Setelah itu teman-teman ya, setelah selesai dari perbincangan pada waktu itu, jadi saya coba mencari informasi melalui Google, melalui YouTube ya. Saya mencari informasi tentang sistem informasi desa ini. Nah, kalau tidak salah pada waktu itu sekitar bulan Mei tahun 2016. Nah, jadi setelah saya mencari berbagai informasi melalui Google, melalui YouTube, dan saya menemukan banyak sekali sistem informasi desa yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan oleh desa. Baik aplikasi yang sifatnya umum alias gratis atau ada yang berbayar. Setelah saya coba jajaki, saya coba install aplikasi-aplikasi yang saya temukan, saya ketemu dengan aplikasi sistem informasi desa ya, yang saat ini kami gunakan, yaitu aplikasi Open SID. Saya coba belajar secara otodidak, baik itu secara melakukan installnya ya, cara mengoperasinya, betul-betul saya otodidak. Dan alhamdulillah sekitar bulan September teman-teman, kami Desa Rarang Selatan ada pertemuan pada waktu itu di kantor camat Rara. Nah,
Akhir pada waktu itu kami datangkan dari Lombok Tengah sebagai pemateri, ya, sebagai narasumber pada waktu itu, yang dimana beliau menunjukkan aplikasi, ya, aplikasi yaitu SID yang dikembangkan oleh Combined Research Institution atau CRI, ya, CRI. Setelah saya lihat, ternyata sama persis dengan aplikasi yang sudah saya dapatkan dari Google gitu, dari Google. Nah, saya semakin semangat teman-teman, semakin semangat untuk mempelajari sistem ini lebih jauh. Nah, dan pada waktu itu tidak lama kemudian kita ada pelatihan dasar operator SID di Mataram. Kalau tidak salah di Hotel Lombok Raya pada waktu itu. Nah, saya dengan semangatnya mengikuti pelatihan tersebut. Ternyata aplikasi yang kita diberikan pada waktu itu juga sama. Nah, waktu itu yang jadi narasumbernya ada yang dari Lombok Tengah yang saya sudah sebutkan tadi, ada yang dari Bima, dan ada yang juga dari Sumbawa. Teman-teman itu pematerinya waktu itu. Ternyata sama juga aplikasi yang diberikan. Nah, akhirnya saya semakin semangat lagi untuk menggunakan sistem ini. Nah, setelah selesai pelatihan sekitar 5 hari teman-teman, 5 hari diadakan pelatihan dasarnya pada waktu itu di Mataram. Banyak motivasi, banyak ilmu yang kami dapatkan pada waktu itu. Akhir itu kami mulai coba bagaimana cara untuk menerapkan sistem ini di desa kami di Ras Selatan. Nah, pada waktu itu kami agak kesulitan teman-teman, kesulitan terutama di data penduduk, karena pada waktu itu kita belum connect dengan Dukcapil, belum ada pembicaraan atau pengenalan dengan petugas yang dari Dukcapil. Akhir pada waktu itu kami coba berinisiatif sendiri terkait dengan data penduduk. Dengan cara kami mengumpulkan semua kartu keluarga masyarakat kami untuk fotokopinya. Itu kami minta melalui Pak Kadus dan Pak RT. Dan itu coba kami upload, kami input gitu. Kami input data tersebut satu-satu, dan alhamdulillah itu sangat membantu ya, sangat membantu sekali bagi desa kami pada waktu itu. Dan di sana siang malam terus kami lemburkan untuk penginputan data tersebut. Nah, dan tidak lama kemudian sekitar pertengahan di tahun 2017 kami di Lombok Timur untuk desa-desa yang pilot project dari program Kompak ini diberikan data pada waktu berbentuk Excel dari Dukcapil. Nah, akhir dari data tersebut itulah yang kami gunakan untuk memvalidkan, melakukan verifikasi validasi terkait dengan data yang sudah kami input ke dalam aplikasi SID. Namanya SID pada waktu itu ya. Namanya SID, terkenalnya SID. Nah, itu yang kami lakukan teman-teman. Dan alhamdulillah sembari proses dan juga sistem ini sangat betul-betul mempermudah desa ya, karena memang aplikasi Oven SID ini untuk fitur-fiturnya belum secanggih saat ini. Kalau dulu itu masih sederhana teman-teman, masih sederhana. Dan untuk pada waktu itu kami memanfaatkan untuk coba buat surat menyurat yang sederhana seperti domisili, surat keterangan usaha, dan itu sangat memudahkan sekali. Saya secara pribadi coba belajar kembali untuk mendalami bagaimana cara saya akan membuat template surat lagi ya. Surat yang sudah dibutuhkan oleh masyarakat yang sering digunakan di desa. Nah, kebetulan
sebelum ada SID ini kami menggunakan Excel, teman-teman. Kami menggunakan Excel untuk pembuatan suratnya. Dan itu saya coba untuk membuat semua surat-surat yang sering diminta, oleh masyarakat di desa. Itu saya buat, dan dengan berbagai dengan keterbatasan keilmuan saya, karena teman-teman saya sendiri backgroundnya bukan IT ya, tetapi saya backgroundnya adalah pendidikan. Dan untuk komputer sendiri saya teman-teman belajar otodidak, mulai dari belajar Word, Excel, apalagi PowerPoint, Publisher dan sebagainya. Itu saya betul-betul otodidak, teman-teman. Nah, dengan keterbatasan itu saya coba belajar dan terus belajar, dan alhamdulillah sampailah saya bisa menguasai cara pembuatan template surat baru di dalam aplikasi Phone SID ini, dan sampai dengan hari ini alhamdulillah untuk cara pembuatan template suratnya, alhamdulillah saya sangat biasa sekali ya. Jadi sangat mudah menurut saya daripada yang dulu. Kalau dulu itu teman-teman, kita harus bisa coding ya, baru bisa buat template suratnya ya. Namun sekarang teman-teman tidak perlu lagi teman-teman bisa coding. Jadi intinya teman-teman tinggal pahami alurnya seperti apa, itu saja ya. Nah, jadi setelah itu teman-teman di Lombok Timur perkembangan SID ini sangat signifikan sekali. Dari cerita ke cerita SID ini semakin terkenal di Lombok Timur ya, semakin terkenal. Dan pada waktu itu ya sampai dari Kompas juga ya, koran Kompas pernah datang ke rumah saya untuk diwawancarai terkait dengan kisah kehidupan saya. Nah, pada waktu itu kalau tidak salah judul dari judul yang dimuat di koran Kompas itu adalah Sang Kaur Otodidak, itu judulnya. Dan saya pada waktu itu belum saya dikirimkan berita itu, dan saya juga agak terkejut. Ternyata di situ dibahas dari dari pengalaman hidup saya ya, Nah, jadi mulai dari sana saya teman-teman, jadi saya terus coba berusaha untuk menekuni apa yang saya kerjakan ya. Nah, kebetulan saya di desa teman-teman jadi kaur pemerintahan, awalnya kaur pemerintahan dan sekarang menjadi kasih pemerintahan. Itu saya geluti, dan dari yang di lain juga saya geluti juga teman-teman. Saya geluti, dan alhamdulillah saat ini saya sudah merasakan sendiri seperti apa manfaatnya yang saya rasakan. Dan juga teman-teman, dari hari ke hari terus aplikasi SID ini dibumingkan di Lombok Timur. Akhir di tahun 2017 diadakanlah pelatihan pada waktu itu oleh kabupaten, diadakan pelatihan di 2019 teman-teman. 2019 DPMD bersama Kompak mengadakan pelatihan sekitar, kalau tidak salah sekitar 50-an desa pada waktu itu yang dilatih lah. Ada BIMTEK, pelatihan dasar operator SID, dan boomingnya SID ini di tahun 2021 semua desa yang belum mengetahui terkait dengan SID, yang belum mendapatkan pelatihan, itu semuanya diundang teman-teman,
diundang. Dan kebetulan pada waktu itu kami ada pelatihan lanjutan di Hotel Aruna kalau nggak salah. Hotel Aruna di tahun 2021 itu, pada waktu itu saya bolak-balik dari Mataram ke Lombok Timur untuk jadi narasumber pada waktu itu. Alhamdulillah saya sendiri dipercayakan sebagai narasumbernya pada waktu itu. Dan alhamdulillah setelah setelah adanya BIMTEK kepada semua desa-desa yang ada di Lombok Timur, betul-betul SID ini Lombok Timur ya, Lombok Timur. Jadi teman-teman di desa di Lombok Timur sudah tahu apa itu aplikasi OpenSID, apa itu sistem informasi desa. Hanya saja pada waktu itu banyak sekali hambatan, kendala, tantangan bagi teman-teman desa. Nah, sehingga terkadang teman-teman ada yang install dan coba sudah selesai, ada yang 1 tahun mencoba sudah selesai. Dan kami berpikir pada waktu itu, bagaimana supaya SID ini dijadikan sebagai kebutuhan utama di desa. Nah, saya sendiri coba melakukan berbagai upaya di desa saya. Dengan apa yang dibutuhkan, ya, apa yang dibutuhkan oleh desa. Saya ingin supaya di SID ini tersedia di situ, supaya betul-betul SID ini sebagai kebutuhan. Dan alhamdulillah itu terjadi teman-teman. Jadi apa yang data-data yang sering diminta itu kami siapkan di SID ini, sehingga sampai dengan hari ini teman-teman, SID ini, OpenSID ini betul-betul dijadikan sebagai sebagai kebutuhan, sebagai kebutuhan di desa. Tanpa SID, desa itu terasa hampa gitu. Nah, dan alhamdulillah perkembangan SID di Lombok Timur betul-betul sangat-sangat luar biasa. Sampai dengan hari ini alhamdulillah. Yang awalnya dulu teman-teman menggunakan SID ini secara offline ya, Dan alhamdulillah saat ini sudah jarang teman-teman ya yang ada yang menggunakan offline. Sekarang itu kebanyakan online. Nah, ini salah satu kelebihan dari aplikasi ini. Ini bisa digunakan secara offline dan juga bisa digunakan secara online gitu ya. Dan SID ini sangat mendapatkan support dan dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini DPMD Kabupaten Lombok Timur sangat luar biasa. Begitu juga dengan Kominfo, sangat mendukung sekali aplikasi OpenSID ini. Karena beliau juga pernah melihat seperti apa sih OpenSID ini sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman sementara ya informasi yang bisa kami bagikan ya. Jadi intinya ketika kita mau memajukan desa, maka tidak terlepas dari hambatan, tantangan yang akan kita hadapi. Tapi kembali lagi, jadikan itu sebagai penyemangat di diri kita. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.